Jadi terima kasih sekali kepada ibu-ibu, bapak, adik semua hadir hari ini. Pak Izal, mohon izin. Jadi alhamdulillah kemarin identitasnya kemana ya? Jadi awal Februari kemarin, alhamdulillah kita stop. Alhamdulillah ada cabang sholat khoir di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Jadi kita berkesempatan umroh Ramadan kemarin Februari awal itu ya. Tidak ada protes. Februari awal kemarin kita umroh Ramadan dan apa mulainya Ramadan? Ada 12 itu ya. Terus banyak ilmu yang kita dapat kemarin beberapa yang selalu meningkat lagi itu askar-askar kalau ketemu kita duduknya nggak salah, tempatnya nggak salah, ini nggak peduli ini orang bulan apa, orang lagi ibadah apa, semua dipanggilnya sama. Kalau ibu haja, bapak-bapak haji, kalau kita lagi umroh panggil haji. Jadi alhamdulillah naik. Itu intinya bukan itu, haji teh artinya lain mukimin, betul ya? Haji itu lain mukimin, artinya bukan penduduk asli. Di mana aja urusannya kalau ketemu askar-askar itu pasti dipanggil haji. Nah, jadi di sini kemudian saya ingat ini maksudnya orang sudah tawaf muter-muter, kalau tawaf mau semakin irit, tawafnya jangan jauh-jauh dari Ka'bah. Tapi kalau didekatin Ka'bah, rasain sendiri tawafnya kayak apa susahnya. Jadi orang udah muter gitu. Dengan segala cita-cita. Kalau antara rukun ini dengan rukun ini itu biasanya doanya dibaca ini, rukun ini berukun ini nanti bacanya ini. Kalau pengen harta pengen apa bacanya lewat rukun yang sini. Kalau yang sifatnya lebih ukhrawi, kalau yang sini boleh, yang sifatnya mahal silahkan. Luar biasa. Coba sampai kalau masih ingat. Alhamdulillah. Itu sama Allah itu kita diputarkan itu. Kecuali kalau yang dapat ini ya ada calonnya biasanya mau hajar aswad tiba-tiba ada 2 malaikat masing-masing 100 real supaya bisa sampai hajar aswad. Bayangin orang bayar taruh 100 real untuk malaikatnya sampai dihajar aswad. Itu biasanya dengan cita-cita yang kayak persis kayak orang hidup. Kalau kata pengasaran, kalau mau lihat orang ibadah tidak sampai kemana-mana, anak sekali-sekali pelanggannya ada, terus dan muter dari situ. Tapi Allah luar biasa. Begitu kita udah muter terus dengan cita-cita bisa sampai hajar asfalt itu kan. Kalau di pestol kata pengasaran yang di ujung alat bidik untuk sampai kepada Allah. Artinya apa? Orang mau muter nyari dunia kok ujungnya aku susah disentuh. Begitu sampai di sana kata Allah mau cari yang lain selain saya. Jadi orang dikembalikan lagi pada akhirnya kita akan kenal bahwa yang haji itu bukan hanya yang datang ke sana. Sampai sana diingatkan semua orang haji, kita semua hanya pendatang di kehidupan ini. Kalau kata orang Jawa, urip mau mampir ngombe, hidup hanya mampir ambil minum aja sebentar, nanti semua balik. Punya hijab warna apa aja, nanti ditukar sama yang putih kata apa, nanti bagusnya merah. Punya apa aja, punya HP, RAM-nya berapapun, nanti ditukar sama RAM yang bisa. Pada akhirnya nggak ada yang dijual. Jadi inti dari semua ibadah yang dirukunkan dalam rukun Islam ujung-ujungnya adalah untuk mengingat satu kalimat la ilaha illallah. Maka para sahabat bilang kalau orang haji belum yakin mau muter sampai berapa kali pun nggak nyampe. Kenapa? Karena esensinya talqin adalah la ilaha illallah. Itu saja. Banyak orang kemudian tanya, ini apa bisa bilang kalau belum talqin percuma, kalau belum talqin percuma. Emang apa sih kan koriko macam-macam gayanya, lewat pintu sebelah ada lewat pintu sebelah. Kenapa harus talqin? Esensinya talqin kan tauhid. Artinya apa? Kita mau ngapain saja kalau tidak la ilaha illallah, artinya tidak lillahi ta'ala.
Bayangkan kalau tidak lillahi ta'ala, kita tidak akan mencapai sesuatu yang bermanfaat, karena Allah sudah mengingatkan mukhalaqatul hawadisi, bahwa Allah punya sifat yang 20, dimulai dari sifat pertama yaitu wujud, tidak menyerupai makhluknya. Tidak mungkin makhluk menyerupai Allah, dan Allah tidak mungkin menyerupai makhluk. Kalau Allah wujud berarti kita tidak wujud. Kalau kita cari yang selain Allah, tahu sendiri. Pernah lihat ada teman saya jadi pejabat, alhamdulillah, tiba-tiba telepon kemarin. Sudah ditelepon Bapak Komisaris. Komisaris siapa ya? Nah, memang beberapa sebelumnya ada yang telepon saya. Terus tidak berapa lama, telepon lagi di tengah jalan. Nanti kalau mau ketemu coba kan ke kantornya ini, karena ya setahu saya teman ini perjuangannya agak susah hidupnya. Terus saya bilang sama teman yang kantornya saya sarankan jadi tempat bertemu, tolong nanti kalau di telepon itu berilah dia pekerjaan. Kalau kamu kasih dia pekerjaan nanti rezeki banyak. Ketawa, wah iya Pak, itu yang udah jadi komisaris. Sudah jadi komisaris, ternyata dalam beberapa masa terakhir beliau itu masuk dalam sebuah tim yang sukses, disebutnya tim sukses. Jadilah beliau kemudian diangkat sebagai komisaris dari sebuah perusahaan yang mesti bukan perusahaan biasa, depannya BU, bukan butuh uang, tapi MN bahkan. Wah, alhamdulillah. Nah, kemudian komentar orang-orang, wah ini teman ini beruntung karena dia ikut kepada orang yang benar. Maka boleh percaya boleh tidak. Ini dalam konteks yang agak negatif. Di dalam Al-Quran, kalau orang mengikuti orang yang salah, ada satu istilah di dalam Al-Quran yang tidak diganti, yaitu hamba sahaya. Kenapa di Quran tidak diganti? Karena kenyataannya sampai hari ini masih banyak orang menghamba sahaya kepada yang lain. Percaya nggak pernah ada orang diajak manakib, yuk Pak manakib Pak hari ini, oh maaf saya dipanggil oleh bapaknya, nangkap panggil sama Pak, kalau itu diganti hari ini, oh maaf sebentar saya dipanggil oleh ibu itu. Pak, kalau itu minggu depan, oh so bapak dan ibu itu, tadi bapak, ibu, terus bapak dan ibu, oh sibuk banget. Itu tandanya apa? Pejabat itu orang yang siap disuruh-suruh sama pejabat yang lebih tinggi, itu pejabat. Sementara ada orang yang merdeka, asal diajak manakib kapan aja, ayo berangkat. Nah, kira-kira siapa yang lebih pejabat tuh? Yang berangkat. Maka Allah sudah sampaikan dari dulu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata orang, wah itu masalah beribadah. Seimbangkanlah dunia dengan akhirat, seimbangkan dengan ibadah. Bukan itu maksudnya, kata Allah. Kalau ngomong abdi, beribadah itu artinya mengabdi. Ibadah, abdi, sama itu judulnya itu. Kalau mau mengabdi jangan tanggung-tanggung, sama bapak ini bisa jadi pejabat, sama ibu itu jadi komisaris, sama ini jadi apa. Kalau sama Allah kira-kira jadi apa? Nah, ya. Jadi kita maknai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya mengabdi kepada yang paling layak diabdi, yang kata Bapak Maset. Banyak orang pusing lihatnya kenapa? Karena kondang tidaknya orang tergantung sosmed kan sekarang kan. Itu di TikTok begini, di itu begitu, di YouTube begini. Dia nggak tahu bahwa ada lagi media yang jauh lebih dahsyat, media yang belum kelihatan, media langit. Ulama-ulama banyak menyampaikan kondang di bumi belum tentu kondang di langit. Iya, betul. Ya. Siapa tahu kan hidup lebih panjang. Umpama kita lahir jam 12 malam, matinya nanti jam 12 malam berikutnya. Hidup tuh makin lama sebenarnya ketinggalan, nanti kembali lagi ke sini. Nah dengan begitu caranya Allah sudah mengingatkan, sudah nggak usah mau cari siapa diambil, abdilah saya. Maka para sahabat Abah menyampaikan bahwa inti dari segala ibadah kita yang disuruh istighfar adalah muslim, caranya apa-apa, esensinya apa, la ilaha illallah, supaya nggak meleset. Nah kita kasih contoh lagi, salah satu orang beken yang bukan nabi disebut namanya di dalam Al-Quran, salah satunya ya, ada beberapa yaitu Dzulqarnain. Dzulqarnain ini dibekali dengan 2 tanduk
Kata para sahabat, dua tanduknya itu adalah Quran dan hadis. Quran itu rumusnya, petunjuk-petunjuknya, hadis adalah penerapannya, dijalani. Artinya apa? Punya ilmu secanggih apapun kalau tidak dijalani percuma. Punya peta selengkap apapun kalau nggak berangkat, kalau nggak jalan percuma. Punya syar'i secanggih apapun kalau tidak ditorik, tidak akan sampai. Maka intinya orang jalan, intinya orang bertorikoh adalah satu. Kalau sudah diajari, kemudian siap jalan, jangan lupa. Jangan lupa artinya zikrullah, itu dia. Banyak orang bilang, terus ikut torikoh buat apa? Biar ingat sama apa? Yang itu tadi, wa makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan nanti sudah syariatnya dahsyat, sudah siap berceramah dan lain sebagainya, begitu jalan yang diingat main. Berapa view ya YouTube saya gitu ya. Itu salah satu godaannya, khidmat ilmiah di MOI, kadang-kadang saya tidak menonton apa. Karena ada yang rame, ada yang tidak. Biasanya saya tidak terlalu peduli, tapi kadang-kadang karena lihat bisa. Oh belum nambah hari ini. Nah itu dia. Godaan orang ada aja kayak begitu. Apalagi kalau hal-hal yang lain. Oh Pak, kenapa nggak nulis di koran Pak? Saya lagi. Ini saya nulis mau bagi-bagi ilmu. Apa saya mau gampangin nama? Kita nggak tahu juga. Maka dari itu selalu diingatkan lewat apa yang sudah kita jalani bersama di Torikoh Godana Sahabat maaf saudara yang rasa PPKN, ilmunya cuma satu yaitu la ilaha illallah. Semoga kita istiqomahkan bilbarokah barokah di mana sahabat sudah selesai Al-Fatihah. Sirupnya apa Pak tadi? Marjan. Abi Amin nyebut merek gitu kan. Harus di-endorse gitu. Ada yang terekam nggak nih nanti? Pada zaman dulu ada sirup namanya Sarangsari, masih ingat? Ada sirup Kapten Rawasi, masih ingat? Emang yang bango kalau nggak salah. Bango gitu ya. Itu yang biasa satu lagi Orson. Kuning kan ya. Ya udah itu aja, semoga berkah semuanya sekarang. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.